Ibu, bagaimana kabarnya pagi kali ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita dapat bertemu di tempat ini, tempat yang luar biasa dengan keadaan sehat walafiat ya ibu-ibu. Di sini saya Bidan Tiara akan sharing-sharing info tentang cara mencegah diabetes mellitus gestasional yang umum terjadi pada ibu hamil. Di sini sebelumnya ada yang udah tahu atau pernah dengar gitu apa itu diabetes mellitus gestasional? Saya pernah dengar, tapi saya belum terlalu paham tentang diabetes mellitus gestasional itu. Nah, itu tuh berbahaya banget nggak ya Bu sama ibu hamil? Kalau saya sudah pernah dengar ibu, soalnya dulu pernah ada salah satu keluarga saya mengalami diabetes mellitus. Nah, hal itu tuh membuat saya takut sekali terkena ibu. Kalau saya itu untuk kehamilan pertama saya pernah mengalaminya itu, jadi untuk kehamilan kedua ini saya lebih berhati-hati. Nah, diabetes mellitus gestasional ini berisiko bagi ibu dan bayi, tapi nggak usah khawatir ibu, karena kita bisa mencegahnya dengan cara melakukan hal-hal sederhana seperti menjaga pola makan dan melakukan aktivitas fisik. Dan ini mempengaruhi juga oleh kadar gula dalam tubuh kita. Nah, ibu-ibu, diabetes mellitus gestasional ini terjadi ketika tubuh tidak mampu mengatur atau mengelola kadar gula di dalam tubuh kita, sehingga kadar gula di dalam tubuh kita itu meningkat. Dan risiko ini lebih tinggi terjadi apabila ibu-ibu memiliki riwayat diabetes di keluarga ibu seperti Ibu Mariana. Dan risiko ini lebih tinggi terjadi juga apabila ibu pernah mengalaminya di kehamilan sebelumnya seperti Ibu Niki. Nah, di sini ibu-ibu ada yang suka makanan manis? Saya mungkin saya suka makan yang manis. Nah, itu yang perlu kita atur ya ibu-ibu. Makanan manis atau makanan buah ini mampu untuk meningkatkan kadar gula di dalam tubuh kita itu naik. Ibu bisa mengatasinya dengan cara makan makanan seperti buah-buahan ya ibu, kan itu lebih sehat dan lebih bagus untuk tubuh kita. Nah ya ibu, betul, dulu juga saya sering suka gitu ya makanan manis, apalagi kayak es krim tuh, minuman dingin apalagi manis terus diminumnya waktu panas-panas tuh ya enak banget. Tapi kan itu teh beresiko buat kita teh terkena diabetes mellitus gestasional gitu ya, apalagi ke ibu hamil kan bahaya banget ya. Nah jadi sekarang tuh saya lebih sering makan makanan sayur-sayuran, buah-buahan gitu, pokoknya yang di 4 sehat 5 sempurna itu gitu. Nah, ibu-ibu menjaga pola makan dan mengatur pola makan ini sangat penting pada saat kehamilan ya ibu-ibu. Ibu-ibu bisa makan lebih sering dalam sehari dengan porsi yang lebih sedikit atau lebih kecil, bisa sampai 5-6 kali dalam sehari. Namun perlu ditekankan juga makanan ibu konsumsi ini harus makanan yang 4 sehat dan 5 sempurna ya ibu, seperti ada karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, untuk olahraga atau aktivitas fisik ini bagaimana ibu-ibu? Ada yang suka olahraga mungkin? Saya kalau jalan pagi suka ibu, tapi nggak setiap hari, itu tergantung tenaga saja. Itu bagus banget ya ibu, jalan kaki di setiap hari itu bagus banget buat kesehatan karena mampu menstabilkan kadar gula di dalam tubuh kita. Dan juga jangan lupa untuk konsultasikan aktivitas ibu kepada bidan maupun kepada dokter. Dulu di bidan waktu kehamilan pertama saya beranggapan kalau olahraga itu bisa berbahaya bagi janin, jadi saya jarang berolahraga di bidan. Nah, itu khawatir itu wajar ya ibu-ibu, karena tapi itu malah bagus ibu untuk janin ibu maupun untuk ibu, karena itu bisa bikin resiko untuk terkena diabetes mellitus gestasional ini berkurang. Dan itu juga bagus, berdampak positif kepada tubuh kita ibu, bisa bikin tubuh kita ini jadi sehat dan bugar seperti itu. Nah ibu-ibu, saya menjaga pola makan dan melakukan aktivitas fisik, kita juga perlu melakukan pemeriksaan. Nah biasanya pemeriksaan kadar gula darah dalam tubuh itu dilakukan pada trimester kedua, yaitu di umur kehamilan sekitar 24-28 minggu. Di sini ibu-ibu ada yang udah tahu kapan untuk dilaksanakan tesnya? Saya sudah pernah membantu beberapa ibu hamil untuk mengetes gula darah ini. Lebih penting mengetahui lebih awal jika ada masalah. Saya Bu Bidan, saya belum tahu jadwal saya dicek gula darah. Tapi kalau cek gula darah saya tinggi, apa yang harus dilakukan oleh saya Bu Bidan? Nah biasanya untuk ibu-ibu yang kadar gula darahnya tinggi itu kita akan melakukan perawatan khusus seperti
mengatur lebih ketat pola makan ibu, dan kita minta ibu untuk lebih meningkatkan aktivitas fisiknya ibu, serta lupa tetap mana sih singkatnya, obat-obatan lalu ya. Kalau hasil tesnya menunjukkan bahwa kadar gula ibu itu tinggi, maka kami akan melakukan perawatan khusus bagi ibu, yaitu dengan cara mengatur lebih ketat pola makan ibu, serta kami minta ibu untuk meningkatkan aktivitas fisik ibu lebih lagi. Dan dalam beberapa kasus ya ibu diberikan obat-obatan, tapi itu tergantung oleh hasil pemeriksaan lanjutan. Ibu-ibu nggak usah takut kalau kita akan menjaga diri kita. Nah, dengan bantuan dan dukungan kita bisa melewati semua ini. Mungkin di sini ibu-ibu ada yang mau sharing-sharing cerita tentang kehamilan ibu saat mengalami diabetes gestasional mungkin? Mungkin saya belum pernah mengalami, karena saya juga kan baru pertama kali hamil. Mungkin Bu Niki atau Bu Mariana punya pengalaman gitu. Saya saja mungkin ya ibu ya. Ini kan kehamilan kedua ya. Yang kehamilan pertama itu saya kan mengalami diabetes gestasional juga, dan alhamdulillah setelah saya merubah pola makan dan juga rutin olahraga itu hasilnya alhamdulillah sangat berpengaruh. Di kehamilan kedua saya merasa kehamilannya lebih sehat. Ya, saya senang juga ya bisa berbagi pengalaman dengan ibu-ibu bidan, ibu kader, ibu Malin, dan juga ibu Arsel di sini. Saya senang sekali. Terima kasih Ibu Niki. Mendengar pengalaman dari Ibu Niki ini, saya jadi lebih tenang. Iya ya Ibu, jadi kita juga butuh gitu ya dukungan dari keluarga, teman, begitupun suami gitu ya. Dan adanya dukungan kita kan pasti kayak, wah kita ada yang merhati ini, kita didukung gitu, nggak cuma berdiri di badan sendiri gitu ya. Saya juga suka mendukung teman gitu ya, kayak memberi solusi gitu, nggak cuma ke teman, ke keluarga, ke keluarga sendiri juga gitu ya. Walaupun ya ilmu saya masih kurang banyak gitu ya, tapi karena banyak pengalaman gitu ya, sudah lama gitu bersama Bu Bidan gitu, jadi punyalah sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan gitu ya ke keluarga, ke teman gitu. Terus kita juga sebagai ibu hamil gitu ya harus menjaga pola makan gitu, supaya ya si janinnya tuh ikut sehat. Dan jangan lupa gerak juga gitu, masa makannya bagus tapi geraknya kurang, itu percuma kayak gitu. Baik, terima kasih Ibu atas partisipasinya. Semoga ilmu yang tadi saya sampaikan dan ilmu yang Ibu sharing tadi dapat bermanfaat bagi kita Ibu-ibu. Dan jangan lupa dan harus tetap diingat bahwa cara untuk mencegah diabetes mellitus gestasional ini dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti melakukan atau mengatur pola makan, melakukan aktivitas fisik, dan jangan lupa untuk konsultasikan ke dokter maupun ke bidan. Nah Ibu, apabila ada pertanyaan bisa kontak saya maupun kontak Ibu Kader ya Ibu, kami siap untuk membantu. Saya lebih paham tentang Terima kasih Bu Bidan. Terima kasih ya Ibu Bidan, karena saya lebih paham tentang diabetes mellitus gestasional ini. Terima kasih Ibu Bidan, Ibu Kader, Ibu Niki, sama Ibu Mariana karena sudah membagi cerita dan pengalamannya tentang diabetes mellitus gestasional ini. Iya betul sekali Bu Arsel. Saya juga mendengar pengalaman-pengalaman ini saya juga akan lebih berhati-hati tentunya ya. Terima kasih Ibu Bidan, Ibu Niki, Ibu Kader, Ibu Arsel. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu. Pertemuannya untuk hari ini saya cukupkan. Saya tutup acara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, silakan. Ayah Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu.